Tahan sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di awal disampaikan tadi surga itu diberikan untuk yang hafal untuk 30 juz. Lalu bagaimana bila saya itu hafal juz 30 di 3 ayat di 3 surah terakhir, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Apakah itu juga termasuk untuk dapatkan sebagai penghafal Quran? Terima kasih. Baik. Tadi kemudian kami detilkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli Quran. Dan kemudian disampaikan oleh para ulama penjelasan Nabi dimaksud. Ingat, ulama ini adalah pewaris Nabi, jadi yang paham tentang kalimat Nabi para ulama. Apa dalilnya? Ibnu Majah nomor hadis 233 tadi, di akhir hadisnya dikatakan wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilmi. Ya, warathul ilma fahadduhu bihadhin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tapi ilmu pengetahuan. Maka jika ada ulama menyampaikan pengetahuan, maka ambil dengan erat sekali. Nah, kata para ulama melihat keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Quran itu dibagi 3 bagian yang tadi saya sampaikan. Pertama ahli qiraat, yang kedua ahli tilawah, yang ketiga ahli hifdz. Qiraat dia mungkin hanya hafal 1-2 surah. Seperti di zaman sahabat nanti ada yang hafal Al-Baqarah saja. Ada yang hafal surah lain saja. Sampai Abdullah bin Amr bin As berkomentar, banyak orang saya temukan di zaman-zaman Nabi itu hafalnya cuma 1 surah tapi amalnya melebihi surah itu. Cepat dia beramal. Ya, saya khawatir yang sekarang dan yang nanti ada hafal 30 juz tapi tidak mengamalkannya. Berat dia mengamalkannya. Berat dalam mengamalkannya. Yang kedua ada ahli tilawah. Dia sedang menggali makna Quran. Belajar di Al-Fatihah. Dia baca tafsirnya, dia kumpulkan. Di tafsir Syekh Syarrawi, di tafsir misalnya Tuha Ibn Ashur, di tafsir Al-Maraghi, di tafsir Ibn Kathir, di tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi. Diajarkan oleh dia. Setiap 1 ayat lihat semua tafsirnya. Sampai dia wafat belum sempat 30 juz. Ada yang seperti itu. Itu pun ahli Quran. Di ahli Quran adalah ahli yang cinta dengan Al-Quran. Dia mencintai Quran dengan bacaannya. Dia cinta Quran dengan tilawahnya walaupun dia tidak hafal 30 juz. Ada yang cinta Quran lalu menghafalkannya. Ya hafalkan. Maka ketiganya ini termasuk ahli Al-Quran. Akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kecintaannya pada Al-Quran. Hanya bezanya dengan yang hafal Quran 30 juz adalah saat dia menempati surga yang dijanjikan itu. Bagaimana caranya? Allah perintahkan dia bacakan surah yang dia biasa bacakan saat di dunia. Bagi pecinta Quran itu. Maka yang tadi hafal 1 surah, dia baca. Hadisnya jelas di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Iqra waqar fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika. Bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, akhir bacaanmu disitulah tempat tinggalmu di surga. Ahli Al-Baqarah begitu dibacakan naik. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, naik lagi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai ujungnya. Ya, anta maulana, ya, terus fangsurna 'alal qaumil kafirin, berhenti. Karena sampai di situ dia baca. Berhenti di situ, itulah tempat tinggalnya di surga. Yang biasa tilawah dia bacakan ayat tilawahnya, baca, berhenti, di situ tempat tinggalnya. Yang hafaz 30 juz dia bacakan terus sampai selesai minal jinnati wan nas, di situ tempat tinggalnya di surga. Dan nanti kata para ulama ada orang menyesal masuk surga. Masuk neraka menyesal, biar saja. Masuk surga menyesal, bukan karena masuk surganya, tapi karena kebiasaan baca Al-Qur'annya. Dia biasa baca 5 ayat, berhenti di situ. Temannya yang 10 ayat naik lagi ke atas, semakin naik semakin indah. Maka dia berkata, ya Allah, kenapa saya tak teruskan dulu sampai dengan 10 ayat? 10 ayat menyesal, ya Allah kenapa tak sampai 20 ayat? Sampai paling tinggi. Itulah tadi saya cakap bahwa ada anak-anak Palestina yang 30 juz, dia bercanda dengan kawan yang baru 15 juz. Dia katakan, nanti kalau aku sudah di atas nih, aku dadahi kamu di bawah. Canda mereka. Itu motivasi saja. Tapi dapatkan surga yang kita inginkan sesuai dengan amalan-amalan kita insya Allah. Yang penting kita niatkan dari sekarang. Ya, nanti ada 4 jenis surga. Nanti di kuliah saya mungkin yang lain masa, lain waktu, nanti kita akan bahas ragam surga dalam Al-Quran. Ada 4 jenis surga. Surga tertingginya bukan sekedar penghafaz Quran, tapi dia tinggal bersama Rasulullah SAW. Ada 4 jenis. Di surga bersama Nabi, di taman surga, surga seluas langit dan bumi, dan surga yang biasa saja. Biasa pun jangan dikira biasa kelas ekonomi seperti ada di dunia, tidak. Ada keistimewaannya. Hebat. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab.